Penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit hingga saat ini masih diperdebatkan. Namun versi yang paling banyak dipahami, Majapahit runtuh setelah mendapat serangan dari kerajaan Islam Demak Bintoro. Secara umum dikisahkan dalam serat Dharma Gandul, setelah berhasil membangun kerajaan Demak, Raden Fatah melancarkan serangan ke kerajaan Majapahit yang masih dikuasai ayahnya, Prabu Brawijaya V alias Bre Kertabumi. Penyebabnya konon karena Brawijaya V menolak memeluk agama Islam yang saat itu merupakan agama baru di tanah Jawa. Jika versi ini benar, maka kisah pertemuan Brawijaya V dengan Sunan Kalijaga di Blambangan tidak pernah terjadi. Cerita Raden Fatah menyerang Majapahit karena ayahnya menolak masuk Islam sangat tidak masuk akal, sebagaimana kisah Raden Kian Santang memaksa ayahnya, Prabu Sri Baduga Maharaja, penguasa kerajaan Pajajaran, untuk memeluk Islam hingga keduanya adu kesaktian di hutan Sancang. Kedua kisah ini sangat mungkin dituturkan untuk tujuan terselubung, sebab faktanya Kian Santang tidak pernah menjadi raja di kerajaan Sunda. Padahal dalam setiap peperangan di masa lalu, pemenang akan menggantikan posisi pihak yang dikalahkan. Setelah Sri Baduga atau Prabu Siliwangi Moksa, yang menjadi penggantinya adalah Prabu Surawisesa, saudara tiri Raden Kian Santang. Demikian juga dengan Majapahit. Jika dikatakan Raden Fatah menyerbu Majapahit hingga runtuh, meskinya dia menjadi penguasa Majapahit, faktanya Majapahit tetap berdiri selama Raden Fatah berkuasa di Demak. Lalu bagaimana kisah sebenarnya? Penelusuran beberapa serat yang ditulis di masa itu, terdapat campur aduk pengertian antara Bre Kertabumi dengan Dyah Ranawijaya. Ada yang menyebut keduanya orang yang sama dan menjadi penguasa terakhir Majapahit. Tetapi beberapa serat atau kitab lain jelas membedakan keduanya. Bahkan Ranawijaya sebenarnya menantu Brawijaya V, namun ia menyimpan dendam karena ayahnya Suraprabawa Giriwardana dikalahkan oleh Brawijaya V sehingga harus lari ke Daha dan membuat kerajaan bawahan. Mengacu pada prasasti Jiyu, Brawijaya V alias Bre Kertabumi wafat setelah penyerangan yang dilakukan oleh menantunya tersebut. Dyah Ranawijaya kemudian memindahkan pusat kerajaan Majapahit ke Daha. Sementara menurut kronik Tiongkok, Ranawijaya menjadi Raja Majapahit setelah mengalahkan Bre Kertabumi di tahun 1478. Pendapat ini diperkuat oleh prasasti Petak yang menyebut kalau keluarga Giriwardana pernah berperang melawan Majapahit. Sampai di sini jelaslah Brawijaya V alias Bre Kertabumi tidak dibunuh oleh Raden Fatah, melainkan oleh Ranawijaya. Rencana serangan Ranawijaya ke Majapahit sebenarnya juga sudah diberitahukan oleh Raden Fatah dengan mengirim utusan ke Majapahit. Namun oleh para pengkhianat di dalam keraton, utusan Raden Fatah ditangkap dan dikabarkan jika Raden Fatah mengirim pasukan untuk menyerbu Majapahit. Prabu Brawijaya yang sudah mendengar kekuatan pasukan Demak menjadi gusar dan bermaksud meminta bantuan pasukan dari kerajaan di Bali. Namun upayanya berhasil dicegah oleh Sunan Kalijaga. Brawijaya bahkan kembali ke Trowulan, ibu kota Majapahit. Namun tidak lama setelahnya datang serbuan dari Ranawijaya. Ranawijaya sadar sewaktu-waktu Raden Fatah akan menuntut balas. Meski telah memindahkan pusat kerajaan Majapahit ke Daha, namun Ranawijaya tidak yakin akan mampu membendung kekuatan Demak. Oleh karena itu, Ranawijaya lantas menjalin kerjasama pertahanan dengan Portugis yang saat itu mulai membangun benteng di Malaka. Setelah Raden Fatah wafat, tampuk kekuasaan kerajaan Demak diserahkan kepada Dipati Unus, menantunya. Dipati Unus merasa tidak senang dengan ulah Ranawijaya yang menjalin kerjasama dengan Portugis. Ia lantas memimpin pasukan untuk menyerbu Trowulan hingga ke Malaka. Dipati Unus gugur di tangan Portugis. Tahta kerajaan kemudian diserahkan kepada Raden Trenggono, adik Dipati Unus yang masih sangat belia. Di bawah komandonya, pada tahun 1527, pasukan Demak menyerang Daha hingga luluh lantah. Dyah Ranawijaya tewas dalam peperangan, sekaligus menandai berakhirnya kerajaan Majapahit maupun kerajaan penerusnya. Hal ini diperkuat dengan adanya babat Sengkolo yang menyebut kerajaan Kediri atau Daha runtuh setelah diserang oleh Sultan Trenggono. Dengan demikian, Majapahit runtuh bukan diakibatkan oleh serbuan Raden Fatah karena ayahnya menolak masuk Islam. Perang Demak dengan sisa-sisa kerajaan Majapahit juga bukan perang agama, bukan pula tentang anak yang durhaka kepada orang tuanya, melainkan semata perebutan kekuasaan
di tlatah Jawa. Perang semacam itu juga bukan hal pertama, karena sebelumnya penguasa tanah Jawa juga silih berganti antara penganut Hindu dan Buddha. Memahami sejarah secara benar dan melepas diri dari kebencian atas dasar agama dan suku bangsa adalah modal dasar menuju bangsa yang besar.